Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlita Rizka Hidayah dengan NIM 20109132200006 dari Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Jadi, di video kali ini saya akan meresensi sebuah novel yang berjudul Ketika Cinta Bertasbih karya Habibur Rahman El-Siraji. Jadi, pertama-tama saya mau meresensi novel ini dulu ya, sebelum saya sedikit bercerita mengenai isi di dalam novel ini. Jadi, untuk judulnya itu adalah Ketika Cinta Bertasbih. Lalu untuk penulisnya ada Habibur Rahman El-Siraji. Lalu untuk penerbit bukunya ini ada Republika Basmalah. Untuk tahun terbit buku 2007. Lalu untuk dimensi 20 x 5 cm dikali 13,5 cm. Lalu untuk jumlah halaman ada 477 halaman. Untuk kertas yang digunakan itu adalah Quattro. Lalu untuk harga buku ini sendiri harganya itu 69.000. Selanjutnya untuk ilustrasi sampul buku, dalam sampulnya terdapat sebuah masjid dan suasana langit megah merah. Selanjutnya saya akan menceritakan sedikit kisah yang ada di dalam novel Ketika Cinta Bertasbih, yaitu bermula dari kisah seorang mahasiswa cerdas dan pekerja keras yang merantau ke negeri para nabi untuk menimba ilmu di Universitas legendaris Mesir Al-Azhar. Abdurrahman Khairul Azam, yang akrab dipanggil Azam, demikian nama pemuda itu, adalah seorang pemuda sederhana yang memilih untuk menuntut ilmunya di kampus Al-Azhar, Kairo. Azam sosok lelaki yang dikenal tegas dan dewasa. Dia sangat memegang teguh prinsip-prinsip dalam kehidupan sehari-harinya. Di kalangan teman-teman, Azam memiliki dan menjadi panutan dan sosok yang bisa diandalkan. Azam juga sosok mahasiswa berprestasi yang meraih peringkat terbaik di awal kuliahnya. Namun, kematian sang ayah membuat Azam mengubah orientasi hidupnya. Dia memilih untuk berjibaku dan dengan menggeluti usaha tempe demi menghidupi ibunda dan ketiga adiknya di tanah air Indonesia. Sebuah pilihan yang sulit. Hari-harinya menuntut ilmu kini tergantikan rutinitas mengolah dan mendistribusikan tempe. Namun tak apa, dia rela asalkan ibunda dan ketiga adiknya dapat hidup layak dan menatap masa depan yang lebih baik. Lalu, kisah bergulir pada sosok bidadari yang rendah hati dan bersahaja. Ana Al-Tahapunisa, gadis cerdas itu lebih muda dari Azam dan sedang menyelesaikan tesis S2 di Al-Azhar. Putri pemilik pesantren Darul Quran tersebut begitu memukau dengan kesolihan, keanggunan, dan kecermelangan pemikirannya. Tak terhitung pemuda yang jatuh hati dan ingin meminangnya. Tapi dia justru terkesan pada seorang pemuda yang telah menolongnya ketika tertimpa musibah selepas berbelanja di toko buku Daarut Tauzi. Pemuda itu tak lain adalah Azam, yang saat itu memperkenalkan dirinya sebagai Abdullah. Kisah berlanjut pada seorang Furqan Andi Hasan, teman Azam yang telah menempuh S2 itu begitu sempurna. Lulusan terbaik Al-Azhar yang tampan dan kaya raya. Pujian hati para gadis, mulai dari mahasiswi hingga artis sekaligus putri dubes KBRI. Namun Furqan harus menghadapi cobaan terberat ketika dirinya divonis positif HIV. Justru ketika akhirnya dia berhasil mempersunting bidadari Darul Quran, Ana Al-Tahapunisa. Kegigihan, kerja keras, semangat, dan sikap pantang menyerah Azam kelak mengantarnya menjadi seorang entrepreneur muda yang sukses.
Mungkin dia tak bisa meluluskan mimpinya menimba ilmu hingga S3 di negeri 1000 menara tersebut. Namun, berbagai ujian kehidupan telah dilaluinya dengan gemilang. Sosok Azam telah membuktikan bahwa prestasi seorang tak selalu diukur dari sisi akademisnya. Di saat para fresh graduate berebut mencari pekerjaan, Azam justru telah menciptakan lapangan pekerjaan untuk mereka. Padahal, untuk menyelesaikan S1 saja, dia membutuhkan waktu 9 tahun. 9 tahun yang telah dia korbankan demi orang-orang yang dicintainya, tak sia-sia. Betapa cinta dan pengorbanan tulusnya mampu melecut adik-adiknya menuju keberhasilan. Salah satu seorangnya diantarkannya bahkan menjadi penulis muda berbakat yang mendapat penghargaan dari Mendiknas. Kang Abik, demikian sapaan khas penulis duologi pembangun jiwa ini, berhasil menghidupkan cerita lewat karakteristik tokoh yang kuat dan permainan alur yang tak terduga, namun tetap alami dan berkesinambungan. Kelihayan Kang Abik menceritakan seluk-beluk Mesir dan pesantren Darul Quran menjadi magnet yang menyatukan pembaca dengan kisah tersebut. Romantisme, percintaan yang ditawarkan suci dalam bingkai Islami, dan jauh dari kesan picisan. Salah satu hal yang takkan pernah diduga adalah ending cerita ini. Anda yang mengaku bisa menebak ending cerita ini, tak akan dibuat penasaran dan harap-harap cemas dalam setiap potongan kisahnya. Seseorang menyarankan Azam untuk melamar Ana lewat seorang ustadz, meski saat itu Azam sama sekali tak mengenal Ana. Namun Azam kecewa, karena bidadari Darul Quran itu telah terlebih dahulu dilamar Furqan. Ana menerima lamaran tersebut, meski hati kecilnya mengharapkan Azam. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Anda akan takjub bahwa jodoh itu adalah bagian rezeki yang tidak akan mungkin tertukar. Lalu, untuk kelebihan novel ketika cinta bertasbih ini, dalam novel ini menceritakan kisah percintaan bukan sekedar tahap lawan jenis saja, tapi jauh mengungkapkan kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merupakan salah satu novel pembangunan jiwa yang banyak akan makna di setiap kalimatnya. Gaya bahasa yang ringan dan alur cerita yang mudah dipahami membuat pembaca seakan dapat melihat apa yang ingin diperlihatkan oleh penulisnya. Lalu, untuk kata-katanya santun dan mudah dimengerti. Perwatakan tokoh mudah dimengerti dan digambarkan secara jelas. Lalu, untuk kelemahan novel ketika cinta bertasbih ini, sebuah novel dengan pengarang yang sama, konsepnya sama juga, dan latar yang dipilih kurang variatif. Lalu, untuk kebermanfaatannya, novel dengan tema percintaannya satu ini pantas dibaca oleh siapa saja, sesuai dengan konsepnya, yaitu novel pembangunan jiwa. Novel ini dapat memberikan semangat pada jiwa untuk lebih bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, novel ketika cinta bertasbih ini dipenuhi dengan ilmu pengetahuan yang akan memperluas wawasan kita terhadap dunia. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya bahas. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertuturlah cinta, mengucap satu nama, seindah goresan sabdamu dalam kitabku. Cinta yang bertasbih mengutus hati ini, ku sandarkan hidup dan matiku